Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini, baik? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Gimana nih? Masih pada semangat gak nih anak-anak belajarnya? Semangat? Semangat. Biar tambah semangat, gimana kalau kita peregangan lagi? Setuju? Yuk boleh berdiri yuk semuanya. Keluar dari barisannya ya, membentuk satu barisan, tiap mejanya satu barisan. Secukupnya aja. Nah, lalu menghadap ke kanan, ini temannya. Bisa. Ya sudah, yang ini tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ibu mulai ya. Ibu mulai ya. Mulai. Yuk. Rintik, rintik. Hujan rintik. Hujan rintik. Hujan, hujan batu. Hujan, hujan batu. Hujan. Hujan, hujan batu. Hujan, hujan petir. Hujan, hujan petir. Hujan, hujan petir. Hujan, hujan, hujan petir. Boleh duduk kembali anak-anak. Oke, gimana nih? Sekarang udah pada semangat kan belajarnya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu beberapa hal dulu kepada kalian ya. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Lalu Ibu akan menjelaskan sedikit materi dan dilanjut dengan mengerjakan LKPD. Siap anak-anak? Baik. Nah anak-anak, sekarang Ibu mau tanya. Nah, siapa di sini yang pernah baca berita di media sosial? Oke, keren. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah baca berita di media sosial, tapi kalian bingung, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan di dalamnya? Pernah? Oke, kira-kira kenapa seperti itu? Iya, ada lagi? Oke, tadi kata Oke. Oke, ternyata banyak ya pendapat. Nah, boleh dilanjut? Nah, ternyata anak-anak hal itu bisa terjadi karena kita belum terlalu memahami apa itu ide pokok dalam suatu teks. Karena jika kalian memahami ide pokok dalam suatu teks, kalian bisa merangkai poin-poin yang ada di dalamnya sehingga kalian bisa menangkap pesan yang ada di dalam berita tersebut. Begitu ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung dalam teks yang panjang dengan topik kecerdasan buatan. Nah, anak-anak, boleh lanjut? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kalian mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks yang panjang dengan topik baru melalui pemahaman terhadap struktur dan hubungan dari bagian-bagian pada teks tersebut. Nah, anak-anak, di kelas sebelumnya pasti kalian sudah belajar tentang ide pokok dan ide pendukung, bukan? Sekarang Ibu mau tahu pengetahuan kalian. Siapa di sini yang masih ingat apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung? Ayo, siapa yang berani ngacung? Oke. Nah, kalau kalian lupa, jadi ide pokok itu merupakan sebuah gagasan yang mendasari sebuah kalimat atau paragraf. Jadi tidak hanya paragraf, tetapi kalimat juga. Sedangkan ide pendukung itu merupakan sebuah penjelas yang berisi penjelasan untuk menguatkan ide pokok yang terdapat pada suatu paragraf. Sekarang Ibu tes, apakah kalian bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung dari teks berikut ya?
Siapa yang mau baca? Boleh. Risma, boleh. Iya, boleh. Lanjut. AI dapat menyimulasikan beberapa pertandingan dalam satu waktu secara bersamaan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Pengalaman AlphaGo dan hasil belajarnya berkali lipat manusia. AlphaGo membuktikannya dengan meraih predikat juara dunia Go pada tahun 2016, mengalahkan juara dunia sebelumnya. Oke, baik. Keren Risma. Sekarang karena Risma sudah membaca, siapa yang mau menentukan mana ide pokok dan mana ide pendukung dari teks berikut? Ayo, siapa yang berani? Oke, boleh Reva. Silahkan. Sepertinya ide pokoknya yaitu pada kalimat pertama, Ibu, kelebihan AlphaGo yang berbasis AI dibandingkan manusia sangatlah kentara. Mengapa? Yang ide pokoknya di kalimat pertama. Mengapa? Karena dari kalimat tersebut itu menjadi pokok kalimat-kalimat di bawahnya dasarnya gitu loh, Bu. Oke, baik. Coba kita buktikan sama-sama ya apakah benar jawaban Reva. Boleh selanjutnya? Wah, ternyata benar ya. Boleh tepuk tangan. Jadi, ide pokoknya itu terdapat di kalimat pertama yang berwarna kuning ini. Nah, kalau kalian tanya kenapa sih Bu, ide pokoknya itu terdapat di kalimat pertama, kalau kalian perhatikan anak-anak, kalimat pertama ini merupakan kalimat umum yang dimana merupakan inti pembahasan yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Makanya kalimat-kalimat selanjutnya ini disebut ide pendukung. Sekarang sudah lebih memahami anak-anak? Oke, sekarang Ibu tes lagi ya, boleh lanjut? Siapa yang mau baca? Intan, Bu, katanya. Intan. Boleh Intan baca. Mobil otonom, mobil masa depan. Beberapa karya fiksi ilmiah berupa novel atau film telah memuat impian tentang mobil yang dapat berjalan sendiri. Mungkin dalam waktu tidak lama lagi, kendaraan yang disebut mobil otonom itu bakal menjadi kenyataan. Sebagai contoh, raksasa teknologi Tiongkok bernama Baidu menggandeng perusahaan mobil BMW untuk meriset prototipe mobil otonom. Demikian pula perusahaan mobil listrik Tesla telah mengembangkan mobil otonom dengan fitur autopilot. Wah, keren ya Intan. Sekarang karena Intan sudah membacakan, Ibu tunjuk ya siapa yang harus menentukan mana ide pokok dan mana ide pendukungnya. Rafli ide pokok. Coba tentukan mana yang termasuk ide pokoknya. Boleh. Ayo dong, harus berani. Kan kita belajar ya, kalau salah nggak apa-apa. Ayo. Oke, berarti yang ide pendukungnya mana? Oke, baik. Ada yang ingin menyampaikan lagi ide pokoknya yang mana? Tidak? Baik, kita buktikan ya sama-sama. Ya, salah. Nah, anak-anak, ternyata ide pokoknya itu terdapat di kalimat kedua. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, Bu, mengapa bukan kalimat pertama yang menjadi ide pokok? Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan kalimat pertama ini bukan inti permasalahannya, namun kalimat pernyataan tentang karya fiksi ilmiah. Sedangkan kalimat kedua ini baru inti pembahasan. Mungkin dalam waktu tidak lama lagi, kendaraan yang disebut mobil otonom itu tidak bakal menjadi kenyataan. Berarti ya kendaraan mobil otonom itu bakal segera rilis seperti itu. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya ini disebut ide pendukung karena memuat penjelasan, contoh konkret yang menjelaskan ide pokok yang ada di kalimat kedua. Seperti itu. Hebat ya, ternyata ada yang sudah bisa menentukan mana ide pokok dan mana yang ide pendukung. Sekarang Ibu pengen tahu, apakah kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks yang panjang? Tadi kan Ibu ngasihnya teks yang pendek-pendek ya? Coba kita coba ya. Boleh, next. Ayo. Sekarang siapa yang mau baca dulu? Boleh, Nadifa. Iya. Panjang. Boleh.
Robot untuk lansia. Ilmuwan itu bernama Aad Goldinejad. Ia mulai mengembangkan robot pada tahun 2005 dan banyak menghabiskan waktu untuk mendemonstrasikan purwarupa robot canggihnya dari pintu ke pintu. Akan tetapi dunia kesehatan masih meragukannya. Keadaan pun berbalik kini. Nejat yang juga seorang profesor teknik mesin di University of Toronto banyak yang menerima panggilan telepon dari seluruh dunia. Najat menciptakan robot perawat sosial yang dapat berinteraksi dengan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak atau merawat lansia. Robot semacam ini diperkirakan sangat berguna bagi lansia yang menderita Alzheimer dan demensia atau kepikunan. Karena diprogram dapat membantu dalam segala hal dari mengingatkan minum obat sampai memandu olahraga. Gagasan tentang robot lansia ini dipicu oleh perkiraan populasi lansia yang akan meningkat. Populasi lansia dengan usia di atas 80 tahun diperkirakan akan berlipat 3 di seluruh dunia dari 143 juta pada tahun 2019 menjadi 426 juta pada tahun 2050. Terilhami oleh potensi robot untuk membantu lansia, seorang fotografer Prancis, gimana ya bacanya? Ya, itu menghabiskan waktu 2 tahun untuk membuat film Year of the Robot. Ia merekam dalam bentuk film dokumenter tentang interaksi antara lansia dan robot sosial di fasilitas perawatan jangka panjang di Prancis dan Belgia. Baik, keren Nadifa. Pasti kalian deg-degan ya takut disuruh nentuin mana ide pokok dan ide pendukung ya? Tapi memang benar sekarang ibu mau meminta kalian untuk menentukan mana ide pokok dan ide pendukungnya. Mau ditunjuk mau ngacung? Ayo ngacung dulu siapa yang berani, siapa yang bisa, ayo. Ya, coba Reva mau coba? Semuanya aja yuk, boleh. Ayo. Oke. Di paragraf pertama, ide pokoknya itu yang kalimat pertama Ibu, ilmuwan itu bernama Aad Goldinejad. Di paragraf kedua, kalimat pertama juga, Nejad menciptakan robot perawat sosial yang dapat berinteraksi dengan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak. Di paragraf ketiga, di kalimat pertama juga Bu, gagasan tentang robot lansia ini dipicu oleh perkiraan populasi lansia yang akan meningkat. Di paragraf terakhir juga sama Bu, di kalimat pertama yang terilhami oleh potensi robot untuk membantu lansia, seorang fotografer Prancis, Yves Gelly, menghabiskan waktu 2 tahun untuk membuat film Year of the Robot. Baik, coba kita buktikan sama-sama ya. Jawaban Reva benar atau tidak ya? Boleh. Wah, tepuk tangan. Ternyata jawaban Reva benar semua ya. Jadi untuk teks yang ini, ide pokoknya itu berada di paragraf awal kalimat semua ya anak-anak, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berdasarkan latihan yang sudah kita coba tadi, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan ide pokok dan ide pendukung? Ayo. Ya boleh. Perbedaan ide pokok dan ide pendukung itu, yang pertama, kalau ide pokok itu berisi gagasan utama dalam sebuah paragraf. Kalau ide pendukung itu itu keterangan tambahan yang memperkuat ide pokok. Begitu Ibu. Baik, betul ya anak-anak. Nah, Ibu jelaskan lebih lanjut ya, boleh? Jadi, lanjut. Nah, anak-anak, jadi bayangkan sebuah paragraf itu bagaikan sebuah rantai. Dan yang ini, mata rantainya itu bagaikan sebuah ide pokok. Jadi apabila suatu rantai itu putus atau tidak ada mata rantainya, maka bisa tersambung tidak? Tidak. Nah, sama seperti paragraf
paragraf. Apabila suatu paragraf tidak memiliki ide pokok, maka paragraf tersebut tidak utuh atau akan terputus karena antara kalimat satu dengan kalimat lainnya tidak tersambung. Begitu anak-anak. Selanjutnya, nah, jadi anak-anak, ide pokok itu merupakan suatu gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah kalimat atau paragraf. Nah, istilah lain yang digunakan untuk menyebut ide pokok ini juga bisa ada gagasan pokok dan gagasan utama. Nah, paragraf yang kalimat utamanya di awal itu disebut paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokoknya itu berada di akhir disebut induktif, dan terdapat juga paragraf campuran di mana ide pokok dan ide pokoknya itu terdapat di awal dan di akhir kalimat. Selanjutnya, nah, teks ini contoh untuk paragraf deduktif di mana ide pokoknya itu terdapat di awal kalimat. Lanjut. Nah, anak-anak, ciri-ciri ide pokok itu ada 5. Yang pertama, berupa kalimat umum. Contohnya seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Yang kedua, memuat topik atau inti permasalahan yang dimungkinkan untuk dibahas lebih detail. Yang ketiga, hanya ada satu gagasan pokok dalam setiap paragraf. Keempat, ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri. Yang kelima, ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi, tetapi tidak menutup kemungkinan ide pokok tersirat dalam kalimat yang panjang. Selanjutnya, nah, sedangkan ide pendukung itu anak-anak, ide pendukung merupakan penjelas yang berfungsi sebagai penjelas dari ide pokok yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci dengan tetap memperhatikan efektivitas, kepaduan, dan kesatuan. Nah, ciri-cirinya juga itu ada beberapa. Yang pertama, berupa kalimat khusus, membuat penjabaran dari ide pokok, terdiri lebih dari satu, memuat ide pendukung berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, dan lain sebagainya. Tidak dapat berdiri sendiri, banyak menggunakan konjungsi antar kalimat, dan bisa terletak di mana saja. Nah, anak-anak, setelah apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian bisa mengerti? Oke, karena sudah paham semua, sekarang Ibu mau tahu siapa yang bisa nyebutin satu perbedaan ide pokok dan ide pendukung? Satu saja. Ayo, siapa yang bisa? Boleh, Nay? Ya, lanjut. Ya. Deduktif dan ada campuran. Sedangkan ciri-ciri dari ide pendukung itu bisa terletak di mana saja, Bu, tergantung letak kalimat yang mengandung ide pokoknya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Naila. Jadi itu salah satu perbedaannya ya, Nak. Yang selebihnya sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah mulai habis, karena Ibu asalnya tadi mau memberi kalian latihan untuk dikerjakan di sini, namun karena waktunya sudah habis, ini dijadikan PR saja ya di rumah secara berkelompok. Ini, iya betul. Oke, jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan akan Ibu tanya. Oke. Baik, tetap semangat ya anak-anak. Karena waktunya sudah habis, Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.